Salam Bapak Ibu Saudara-saudari. Lewat mimbar ini kami ingin menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah. Oleh karena kondisi COVID sampai dengan saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Namun demikian kita berharap bahwa sukacita yang dari Tuhan tetap menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan memulai ibadah evangelisasi kita pada malam ini. Mari kita persiapkan diri kita masing-masing untuk datang di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari rohani kita nomor 4 ayat 1 dan ayat 3. Adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Memberikan kesempatan yang indah bagi kami saat ini Bapa, untuk hadir di dalam kebaktian evangelisasi kami. Meskipun kami harus berada berjauhan, tetapi kami berharap melalui ibadah evangelisasi ini, kami tetap dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Dan melalui ibadah ini, kami akan semakin dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan berkati kami. Berkenanlah untuk ibadah kami ini. Biarlah melalui ibadah ini, hati kami akan memperoleh sukacita, karena kami ada di dalam Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari rohani kita nomor 68 ayat 1 dan 2. Dosaku
dalam ibadah evangelisasi kita ini sebagaimana ditetapkan di dalam almanak kita, diambil dari kitab Ayub pasal 22. Kalau di dalam almanak dinyatakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 30, namun dalam ibadah ini kita batasi dari Ayub 22 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Elifas menganjurkan supaya Ayub bertobat daripada dosanya yang besar. Maka Elifas seorang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak. Orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian rohani kita nomor 118 ayat 1 sampai 2 sebagai persiapan kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sihombing. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi nomor 118 ayat 1 dan 2. Kasih
bersyukur Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam evangelisasi kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan berkat Tuhan dan kekuatan bagi kami untuk dapat bersama-sama memuliakan Tuhan melalui kidung nyanyian kami. Dan kami juga bersyukur saat ini Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar dan diperdengarkan hari ini. Kami mohon Engkau memberikan ketenangan hati, pikiran yang jernih sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman-lah Engkau Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 7. Injil Yohanes pasal ke-9 ayat 1 sampai 7 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya padanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang sering terjadi dalam keadaan kita sekarang ini, kita sering menghakimi. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang ini. Dan juga di tengah-tengah kehidupan keagamaan kita, persekutuan kita. Kalau ada sesuatu yang terjadi, selalu dikorek-korek adalah karena dosa. Kalau sesuatu yang terjadi, selalu dikorek-korek adalah hukum Tuhan. Banjir terjadi, selalu kita katakan sebagai hukuman Tuhan. Lalu kejadian-kejadian alam yang lain kita katakan sebagai bagian daripada pengajaran dan hukum Tuhan. Kalau ada orang yang cacat, kita katakan itu dosanya, dosa orang tuanya. Dan pemahaman ini terjadi sejak dulu zaman Yesus bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pun masih berpikiran seperti itu. Nah, hari ini kita mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan tentang kenapa ada orang buta, kenapa ada orang cacat, kenapa tidak sempurna yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita setiap orangnya. Jawaban Tuhan Yesus adalah itu bagian daripada rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang mau dinyatakan dalam Dia. Sering akhirnya kita mengambil sikap untuk mengatakan orang itu dihukum, orang itu berdosa, orang itu begini-begini, karena kita menganggap itu adalah hukuman Tuhan. Tetapi hari ini melalui apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kita diajak untuk melihat bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, bahwa Tuhan Allah itu berkuasa, bahwa terang itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan biarlah terang itu yang menjadi hakim atau yang menjadi penerang bagi kita. Sehingga kita mengerti kalau ada orang yang cacat, kalau kita menghakimi bahwa dia berdosa,
kita sudah mengambil alih pekerjaan Allah untuk menghakimi. Lalu, kalau kita membuka diri kita dengan mengatakan bahwa itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan, kita bisa melihat di balik kecacatan orang itu ada sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan kepadanya. Kita bisa melihat banyak orang yang cacat. Tetapi, kalau secara jasmani juga, dia lebih dari kita. Mungkin kita hanya mempunyai kemampuan-kemampuan biasa, dia mempunyai sesuatu atau yang lain, kemampuan yang luar biasa untuk menutupi cacat-cacatnya. Kita juga bisa melihat bagaimana kejadian alam yang sebenarnya bagian daripada rencana Tuhan untuk mengajar kita, untuk baik terhadap alam, untuk memelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau diajak Tuhan Yesus untuk melihat ada sesuatu yang mau Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Biarlah Dia yang menjadi penerang bagi kita, biarlah Dia yang menjadi hakim bagi kita, atau biarkanlah Tuhan yang membukakan pikiran kita sehingga kita melihat ada rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat hal-hal yang lemah, atau hal-hal yang cacat, atau hal-hal yang sepele, atau hal-hal yang jelek menurut kita, yang tidak sempurna menurut kita, hari ini kita diajak untuk melihat di balik tidak sempurnaan itu, di balik kecacatan itu, Tuhan mau menunjukkan kehendaknya bagi kita. Paling sedikit kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing, bahwa walaupun kita memiliki kesempurnaan panca indera kita, kesempurnaan fisik kita, belum tentu kita lebih daripada kawan-kawan kita yang cacat itu. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai rencana. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa segala sesuatu di dalam rencana Tuhan, sehingga kita dapat membuka pikiran kita bahwa ada hal-hal yang memang di luar kemampuan nalar kita, di luar kemampuan berpikir kita, dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dapat untuk melihat begitu banyaknya hal-hal yang di luar kemampuan kita, dan itu ada pada Tuhan. Karena itu kita diajak untuk berserah kepada Tuhan. Selagi Dia ada, Dia menjadi penerang. Selagi Dia ada, Dia menjadi bagian daripada pembawa penerangan bagi kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan kita pikir orang buta tidak memiliki kemampuan yang luar biasa. Mungkin kita lebih buta dari mereka. Buta si buta ini, tetapi dia tidak buta rohani, sehingga Yesus memanggil dia. Si buta ini dipanggil Tuhan Yesus karena apa? Karena Tuhan Yesus melihat ada hal-hal yang luar biasa yang ada dalam kehidupan si buta ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga akhirnya berpikir, apakah saya mungkin lebih buta daripada orang buta yang seperti dikatakan di dalam nats ini? Saya mungkin lebih buta dari mereka. Karena apa? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tidak tahu bahwa Tuhan merencanakan sesuatu bagi saya. Bahkan mungkin saya buta tentang iman. Dan si buta ini, dia mempunyai iman yang luar biasa. Kadang-kadang saya pun berpikir, murid-murid Tuhan Yesus ketika bertanya, Rabi,
Siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Mungkin murid-murid itu saat itu lebih buta daripada orang buta itu. Karena apa? Karena mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kekristenan kita, apakah kita masih buta? Apakah kita sudah terbuka pikiran kita? Karena percaya kita bukan hanya asal percaya, tetapi percaya yang mendalam, yang mengerti akan pengertian Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diajak untuk melihat. Mari kita melek, mari kita terbuka mata hati kita, sehingga kita tidak buta dalam kepercayaan, tetapi kita selain dapat melihat dengan mata kepala kita, tapi kita juga dapat melihat dengan mata hati kita. Dan itulah harapan yang diinginkan Tuhan, sehingga para murid dan kita semua terbuka pikiran kita. Untuk apa? Untuk melihat begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyaknya hal-hal yang terjadi yang Tuhan tunjukkan dalam hidup kita. Begitu banyaknya pertolongan-pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Begitu banyaknya berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tidak buta. Orang-orang yang melihat, bukan hanya melihat secara jasmani, tetapi melihat secara rohani. Mari kita membuka hati kita. Mari kita terbuka kepada Tuhan. Mari kita akhirnya mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah menyertai kita. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang telah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan biarlah dengan terbukanya mata hati kita, bertumbuhlah iman kita semakin mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita kenal itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kita, dan Tuhan yang menginginkan kita melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Pertanyaan bagi kita semua, kita ini masih buta atau tidak buta lagi mengenal Tuhan Yesus? Jawabannya adalah dalam diri kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing, dalam persekutuan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau malam hari ini Tuhan memberikan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Engkau membukakan mata hati kami, karena kami tahu Tuhan selama ini mungkin kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Kami tidak melihat begitu banyaknya kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, pertolongan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Kami bermohon biarlah melalui firman yang sudah kami dengarkan hari ini, kami terus terbuka kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, dan biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, di mana kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini secara khusus kami berdoa Tuhan untuk persekutuan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kami. Biarlah kami tetap saling mendukung, saling mendoakan, saling bertegur sapa di dalam Kristus, terlebih dalam persekutuan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk program-program yang akan dilaksanakan. Kami berdoa biarlah Tuhan menyertai kami, sehingga segala sesuatu dalam program-program gereja Tuhan dapat kami dukung untuk kebersamaan kami, baik itu program untuk Natal maupun program untuk pembangunan rumah pastori. Kami mohon Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami, sehingga segala suatu program untuk persekutuan kami semakin baik dan semakin berkembanglah persekutuan kami. Bapa di sorga, di malam hari ini kami datang padamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan menyertai mereka Tuhan. Sebagian dari anak-anak kami sudah melaksanakan
untuk pendidikan secara direct, secara langsung. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui ilmu yang mereka dapatkan, mereka juga dapat semakin untuk mempersiapkan diri mereka untuk masa depan mereka. Tuhan juga menyertai mereka, melindungi mereka dari penyakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sekarang mencari pekerjaan. Tuhan juga menyertai, memberikan semangat untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberikan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang merantau. Tuhan menyertai mereka dalam perantauan mereka. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di persekutuan kami Tuhan. Engkau juga menyertai, Engkau menjadi Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau yang ada di tengah-tengah keluarga kami, menjadikan keluarga kami keluarga di dalam kasih Tuhan, di mana pancaran kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau juga menyertai, terlebih-lebih panitia Natal yang sudah dibentuk. Kami mohon biarlah panitia Natal dapat bekerja dengan baik walaupun waktu yang sangat sedikit, sehingga pelaksanaan untuk panitia Natal dapat bekerja dan kami dapat mendukung panitia Natal. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat bagi pemerintah kami untuk dapat untuk melaksanakan dan juga untuk membuat kebijakan yang terbaik, terlebih untuk kebersatuan kami, kebersamaan kami dalam rakyat Indonesia, dan juga untuk menuntaskan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan kami Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat yang dimakan dan istirahat yang baik. Tuhanlah yang memberikan kekuatan baginya. Kami juga berdoa Tuhan dalam pergumulan-pergumulan keluarga kami Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan gereja, pekerjaan kami Tuhan, Engkau juga menyertai kami. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan jawaban, sehingga dalam pergumulan-pergumulan kami dapat menjawab dan juga menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan kami dengan baik. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhanlah yang membukakan hati kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan dan persekutuan kami. Kami juga berdoa Tuhan, dosa-dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja Tuhan ampuni, supaya kami layak menerima kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ini adalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi nyanyian dari nomor 125 ayat 1 dan 3. Dan sepanjang
kita ini, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.